kanan saya ada seorang, beliau adalah aktor lama, sebenarnya luar biasa sekali. Meng, lo nggak boleh ketawanya gitu, gue lagi mau memperkenalkan dia loh. Iya. Kenapa saya disebut aktor aja tertawa? Iya. Iya, saya ketawa dong, orang kamu bukan aktor, kamu spakbor. Ah, itu kan bagian acting. Beliau ini adalah seorang aktor watak, yaitu aktor. Ya, saya watak-watuk aja kalau mau. Watak-watuk, aktor yang berwajah kotak. Ya, saya perkenalkan Cak Lontong. Terima kasih, selamat malam. Saya Cak Lontong, salam lemper. Cak Lontong mewakili siapa ini? Bang Denny, saya seperti biasa, saya peneliti. Ya. Tapi khusus ini penelitian saya emang. Makanya saya mewakili peneliti rumitnya karir saat bingung tentukan sikap. Wes. Wah, gila. Ini kalau disingkat perkasa bingit. Perkasa Bingit. Iya, iya. Coba diulang lagi, itu enak sekali tuh depannya. Peneliti Rumitnya karir saat bingung tentukan sikap. Wes. Disingkat menjadi Perkasa bingit. Perkasa bingit. Cak Lontong. Bingitnya pakai S ya. Iya, iya, iya. Bingit. Nah, ini Kenapa S-nya pakai lontong? Pakai lontong. Maksudnya lontongnya kenapa pakai S? Karena nggak enak. bingitsnya itu pakai S karena S-nya itu sikap. Kenapa? Ini saya memasukkan kategori penelitian saya kali ini termasuk salah satu penelitian yang rumit di antara penelitian yang lain. Oke, nanti Anda paparkan ya penelitiannya. Pasti Anda semua akan terkecoh nanti. Mulai lagi tercengang, terjerembab, sekarang Anda terkecoh. Terkecoh, iya, iya. Buktikan, kalau nggak percaya nanti buktikan. Iya, iya, iya. Oke, Cak Lontong. Terima kasih. Sekarang saya akan tanya kepada seorang, mungkin disebut filsuf juga tidak mungkin. Dia hanya bekerja dari survei ke survei, yang itu juga dia tidak lakukan. Keserupan kalanya ya Pak. Nah, moga-moga. Tapi moga-moga kali ini dia mempunyai satu manfaat untuk kita semuanya. Marilah kita berdoa. Amin. Ya, semoga dia. Silakan Cak Lontong. Baik. Bicara masalah wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga itu kita harus menyadari dan memahami ya. Berbeda dengan pria, ya. Wanita karir itu wanita. Ya iyalah. Nah, misalnya sekarang saya mau Mbak Rosi bisa dengar ya bagaimana surveinya dia itu kan ya seperti inilah. Betul. Tidak ada yang salah. Ini jangan dipotong, belum selesai. Betul. Oh iya belum. Jadi berbeda dengan pria. Kalau wanita karir itu peran istri dan kemudian dengan karir itu tidak selalu berjalan harmonis. Beda dengan pria. Pria itu sebagai kepala rumah tangga itu memang kewajibannya untuk berkarir, bekerja untuk keluarga. Tapi kalau istri kadang-kadang tidak bisa berjalan harmonis. Disitulah akan timbul masalah. Paham ya? That's left. Kok left? Ya biasanya kan kanan. Ya sekarang gue kiri aja. Gue nggak mau aja pokoknya ngomong bagus kan. Tapi begini, menurut saya sudah gak zamannya lagi yang mempermasalahkan wanita itu lebih baik menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga. Yang bilang ibu rumah tangga tidak bekerja itu siapa? Banyak loh. Ngapain? Iya. Artinya apa? Itu artinya orang tidak memahami bahwa bekerja itu dianggap sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Iya. Dia sebatas itu yang dianggap bekerja. Tetapi ibu rumah tangga mulai, Anda punya istri? Punya. Beruntung. Loh, ya. Karena banyak yang nggak punya istri, betul. Banyak. Anda beruntung. Iya. Sebelum Anda bekerja, banyak. Oh, saya nanya Anda punya istri kok banyak? Anda punya istri? Punya. Rugilah istri Anda itu. Iya sih. Tapi kan kita nggak membahas itu. Iya, tidak membahas itu. Jadi begini, ketika Anda mau bekerja yang mempersiapkan siapa? Sarapan pagi misalnya. Istri. Nah ya kan, pakaian-pakaian untuk anak ke sekolah, sarapan anak ke sekolah. Terus tugas suami apa kalau itu semua dikasih ke istri? Untuk disiapkan. Hah? Karena kalau tidak ada suami, istri nyiapkan baju buat siapa? Itu jangan dihitung, bukan peran loh. Hidup! Hey. Jangan terlalu mendukung saya, suatu saja bisa menyerang Anda. Saya peneliti, saya bebas. Ya betul, dia bebas nilai, dia nggak boleh ada kadang-kadang saya menyerang diri saya sendiri tanpa sadar. Betul. Bisa terjadi. Iya. Tidak semua suami juga setuju disiapkan pakaian atau kebutuhannya oleh istri, Pak. Iya benar. Iya, karena itu istri orang, Pak.
Secara garis besar akhirnya saya kelompokkan. Saya mendukung wanita yang berkarir ya. Bagus. Tapi sebenarnya ada dampak positif dan negatif juga menurut penelitian saya. Wanita karir saya sebutkan dulu positifnya nih ya. Iya. Ini terhadap ekonomi keluarga positif. Ya. Ini berdasarkan pengalaman saya juga. Jadi di keluarga saya itu setelah pasangan saya berkarir itu income keluarga itu per bulan itu bisa meningkat bertambah 5 juta lah per bulan. Karena sebelumnya 0. Jadi lu gak kerja dong? Kalau gitu lu gak kerja. Iya. Nah, kalau saya kerja kapan saya nelitinya? Mikir. Itu dampak pertama ya, income keluarga bisa naik. Yang kedua adalah sebagai pengisi waktu. Ya, komen kayaknya girang banget dengan survei saya nih. Maksudnya bapak tuh mikir, bukan gimana-gimana. Bini lu suruh mikir. Laki gak ada kerjaan ya Pak. Ya makanya dia mikir, akhirnya dia kerja. Itu kan hasil mikir. Lu yang mikir. Nih, yang Anda mikir jangan tuh lu. Ini yang tadi Rosiana Silalahi katakan adalah seperti itu. Tapi kan saya mendukung, saya nggak menyalahkan. Bukan seorang laki-laki itu sebagai yang namanya figur yang dari sebuah keluarga itu dia adalah kepala rumah tangga, dia yang menentukan dan dia harus punya paling tidak adalah wibawa, bukannya. Anda nggak tahu. Walaupun ini ya, walaupun pasangan saya bekerja, itu kalau ada undangan rapat RT, rapat keamanan, tetap saya yang datang, bukan istri. Nah iya bini lu kerja, gerobak sekuteng. Yang penting kan bisa didorong. Iya. Itu ada peningkatan. Nah, saya kira Mbak Rosi sudah mulai memahami. Bukan memahami dia. Lu nggak tahu dia udah. Coba. Pak, Rosi stres. Iya bukan stres. Ada ember nggak? Kayaknya mau muntah ya ini ya. Udah mau muntah. Aduh. Ini dampak positif ya. Tapi kalau menurut saya yang menjadi agak kurang dan cenderung bisa dikatakan dampak negatif, ini satu terhadap anak. Karena pulang kerja itu kan biasanya lelah, capek, itu kesabaran bisa menjadi berkurang. Ya. Nah, gampang emosi, terutama pada anak. Iya. Karena nggak mungkin emosi pada Nggak interupsi. Perempuan dengan naluri keibuannya tidak akan melakukan itu. Tapi perempuan akan naik emosinya kalau lihat suaminya kayak gini. Tuh. Begini. Ini yang perlu saya buka faktanya ya. Faktanya Istri apa? saya itu nggak pernah emosi melihat suaminya seperti ini. Karena setiap dia pulang kerja saya selalu nggak ada di rumah. Jadi nggak ngeliat saya. Lu kerjanya ngalong. Lu bangga banget ngadiinin nama bini lu. Plastik tauco. Yang di gerobak dorong tadi dong. Iya. Ini yang mungkin Anda nanti akan terkecoh. Aneh lagi nih terkecoh. Lu apa Setelah ada masalah dengan anak terhadap suami, akhirnya rumah tangga juga bisa bermasalah. Iya. Rawan terhadap yang namanya Perselingkuhan. perceraian. Perceraian. Ya, perselingkuhan jadi perceraian. Bisa jadi penyebabnya salah satunya Iya. itu. Dan Anda tahu nggak perceraian akibat karir? 100 wanita yang saya survei, ini wanita karir ya. Ya. 80 sudah bercerai, yang 20 belum berkeluarga. Lo gimana? Lo kalau dari lo kawin dulu dong baru cerai. Ini hasil survei. Ini kan 10 wanita yang saya survei. Ini bukan wanita bercerai yang saya survei loh ya. Saya terkecoh. Ini wanita karir. Ah, mulai kan terkecoh. Terkecoh saya. Jadi 80 sudah bercerai, yang 20 belum berkeluarga. Akhirnya yang 20 nggak saya tanya dong, orang belum berkeluarga. Ya iyalah, katanya lu kan ngomong Makanya 80 wanita tadi yang bercerai tadi. Anda tahu nggak? Apa? 80 wanita karir yang bercerai. Ternyata 80-80-nya itu semua berpisah dengan suami. Terkecoh gua. Gila. Edan, penelitian yang mengecok. Gila. Ini baru kecil nih. Mau saya teruskan survei saya? Silakan. Belum ada nih. Tapi akhirnya yang saya survei 100 orang tadi ya, yang pertama bukan yang cerai ini. Apa kaitannya antara menikah dan karir? 100 orang saya survei, 75% bekerja setelah menikah. Ini Anda pasti terkecoh. Ternyata ada dari 100 orang 75 justru dia bekerja setelah menikah.
Yang 25% menikah setelah bekerja. Menikah setelah bekerja. Jadi dia bekerja dulu. Iya, terus merasa menikah. Di matang, perjalanan baru menikah. pernikahannya dia bekerja. Kalau yang satu, ya. Anda Iya. survei siapa sih? Ini survei Anda, Survei saya nggak gitu. 75% kan dia di perjalanannya, dia Setelah menikah dia dapat dia memutuskan bekerja. Ya. Dan setelah yang satunya menikah setelah dia bekerja. Iya. Nah, 75% yang bekerja setelah menikah. Berarti ada 75 orang. Saya tanya satu persatu, ternyata suaminya setipe dengan saya. Maksudnya nggak kerja, Nganggur, gitu ya? nganggur. Iya, iya. Makanya dia memutuskan bekerja setelah menikah. Iya. Nah ini yang mengherankan ini. Yang mengherankan apa? Yang membuat Anda terkecoh. Siap-siap. Yang 75% bekerja setelah menikah tadi, ternyata 30% rumah tangganya bermasalah. Ya? karena sudah bekerja ya dia. Nah, yang 70% pekerjaannya bermasalah. Karena rumah tangganya bermasalah. Paham nggak? Mending ditambahin segmen masak air gitu Pak, enak Pak. Iya. Sebentar, sebentar. Moga-moga ini Masak air. Ya, itu Pak. ini sebenarnya sederhana loh. Bukan sederhana, tahu saudara, tapi lu kadang-kadang tuh nggak penting lo terus. Jangan dibilang nggak penting. Mungkin nggak penting. Mungkin ini tidak penting. Mungkin ini tidak penting karena Anda belum tahu pentingnya di mana. Beda ya tadi ya. Survei lo sederhana. Itu cukup sederhana. Iya. Ya udah minta rendang sama nasi deh. Katanya tadi gerobak apa tadi? Sekoteng. Sekarang minta rendang. Emang saya jual rendang juga, Pak? Enggak, kamu kan plastik tahu cowok tadi. Ngapain minta rendang juga? Nah, ya. Salah. Satu ya, ini berkaitan dengan Hari Kartini ya. Saya menganggap sesuatu luar biasa yang dilakukan oleh Kartini, yang mungkin sekarang sudah mulai jarang dilakukan oleh wanita-wanita kita. Apa yang menjadi pembeda antara Kartini dengan kaum wanita pada zamannya dia? Apa? Satu sebenarnya, tapi itu efeknya luar biasa. Kartini mau menulis. Iya. Coba bayangkan kalau Kartini waktu itu tidak mau menulis surat kepada teman-temannya yang di Belanda. Iya. Kartini akan menjadi wanita seperti biasa pada zamannya. Tapi itu yang dilakukan Kartini, menulis. Dia mau menulis. Itu yang menjadi pembeda dan itu yang mungkin mulai berkurang dilakukan oleh istri saya Wanita-wanita aja. yang modern justru ya. Itu yang penting. Budayakan menulis. Karena dari tulisan Anda akan bisa menjadi sejarah, tapi tanpa tulisan mungkin Anda bisa hilang. Iya. Walaupun Baik, Luar ini biasa, kerasa. bagus sekali loh ini statement Kata-katanya dari seorang seluruh Cak Lontong episode ya. ILK yang pernah ada. Inilah yang paling bermutu yang pernah diucapkan oleh Cak Lontong. Luar biasa. Tepuk tangan. Tumben. Tepuk tangan. Benar tapi. Jangan buru-buru tepuk tangan, Enggak, Pak. itu Emang saya menandakan tadi bicara bahwa- apa sih, Pak? Hah? Saya tadi bicara apa? Apa yang kamu katakan tadi betul. Sekarang itu kadang-kadang kita lupa bahwa wanita yang dulu itu mau menulis sehingga ada yang namanya napak tilasnya lah kasarnya tuh ya, bekas-bekasnya. Tapi yang sekarang justru harusnya lebih banyak menulis untuk memberikan sebuah paradigma berpikir untuk generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu yang luar biasa menurut saya. Kalau kamu udah benar, berarti acaranya mau berakhir biasanya kayak gitu. Karena kalau lu benar di tengah, wah, kacau berarti. Saya indikasi acara selesai kalau saya udah bener ya? Iya udah mulai benar ini kayaknya. Soalnya